Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu dan senantiasa kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua hingga pada malam hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah ini, semakin ditambah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berselawat kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustadz Haji Irsyad Sapar LCMED yang sempat hadir pada malam hari ini sebagai narasumber kita dalam tema kajian, yaitu 4 pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sempat hadir pada malam hari ini merupakan orang tua dari Ananda MA Putri Yayasan Wakaf Arisalah. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa keberkahan dan menambah wawasan kita tentang keislaman dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita buka acara kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah lancarkan dari agenda kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan mulai, nanti akan berakhir sesuai dengan agenda pada jam 10 atau jam 22.00. Adapun agenda kita, yang pertama adalah acara pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga nanti ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz kami, Ustadz Irsyad, kemudian yang keempat tanya jawab dan penutup. Kita masuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kesempatan pada malam hari ini akan dibacakan oleh Ananda kami, Naila Salwa Zalianti. Beliau merupakan kelas 3 MA Putri, yang mana beliau merupakan Presiden BESAR Putri pada tahun 2021-2022. Pada Ananda kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia yang nggak nampak kita? Baik, terima kasih kepada Ananda Naila yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di depan kita bersama. Mudah-mudahan Ananda yang membacakan, kita yang mendengarkan, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ayah Bunda yang hadir pada malam hari ini, acara selanjutnya adalah ceramah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Haji Irsyad Sapar LCMED dengan tema 4 pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah acara yang ketiga yang kita laksanakan di pesantren virtual yang mana kita launching pada tanggal 23 Februari bulan yang lalu. Ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Wakaf Arisalah, bagian dari penyaluran dari manfaat wakaf yang disampaikan kepada ayah bunda sekalian. Terima kasih yang selama ini sudah mendukung, telah mewakafkan harta kepada kami di Arisalah, dan ini adalah bentuk dari penyaluran dari manfaat wakaf yang ayah bunda sekalian berikan kepada kami. Kemudian juga ini merupakan wadah silaturahmi kita antara pesantren Arisalah kepada ayah bunda yang sudah menitipkan anaknya di Arisalah, dan merupakan menjadi keluarga besar bagi kami, sehingga kita dari Arisalah mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjalin silaturahmi di antara kita, kemudian juga bagi kita bisa membagi ilmu dan memperluas wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan ini menjadi kajian rutin bagi kita setiap bulan 1 kali, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi ayah bunda sekalian. Baik, ayah bunda sekalian, Ustadz Irsyad ini merupakan lulusan S1, S2-nya dari Timur Tengah, S1 dari Kuwait University, kemudian S2-nya dari Cairo University. Dan insya Allah beliau akan membagi dengan tema yang sudah kita sediakan. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab kepada ayah bunda yang ingin bertanya. Insya Allah kita akan siapkan door prize dari Bank Nagari yang sudah kita siapkan, dan kita akan bagikan nanti kepada ayah bunda yang ikut aktif dalam diskusi kita pada malam hari ini. Untuk itu dengan segala hormat kami silakan kepada Ustadz Haji Irsyad Sapar untuk menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Pada Ustadz disilakan. Baik, terima kasih Ustaz Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. اسمعوا قول الله تعالى في محكم تنزيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Rawahu At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia amalkan untuk hari esoknya. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Surah Al-Hasyr ayat 18. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, di mana dia habiskan. Tentang ilmunya, apa yang dia amalkan. Dan tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Dan tentang jasadnya, kemana dia habiskan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini hadis yang sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, orang tua atau wali dari siswi kami, siswi Madrasah Aliyah Perguruan Islam Arisalah yang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang dirahmati Allah, para ustadz dan ustazah di Badan Pengelola Wakaf Arisalah yang dirahmati Allah. Pertama dan terutama sekali tentunya kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam hari ini kembali kita dapat bertemu muka secara virtual atau online dalam rangka kajian pesantren virtual Arisalah. Mudah-mudahan waktu dan kesempatan yang kita gunakan malam hari ini semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisinya, dan kemudian diletakkan pahalanya oleh Allah di timbangan amal soleh kita masing-masing pada hari kiamat. Kemudian kita juga tidak bosan-bosan untuk senantiasa berselawat untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk
terus meneladani Rasulullah, mencintai beliau, keluarga dan para sahabatnya, mencintai ajaran dan sunnahnya. Dan kita ikut berperan serta berkontribusi dalam memikul dakwah dan risalah Rasulullah SAW. Dan semoga kelak di akhirat kita dipertemukan dengan beliau dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, orang tua, wali, siswi MA Arisalah yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita bertemu dalam kajian pesantren virtual Arisalah, mengupas sebuah hadis yang luar biasa, hadis yang terkait dengan 4 pertanggungjawaban seorang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat. Tentunya kita tetap menyadari bahwa setiap kita muslim dan muslimah berkewajiban untuk menuntut ilmu sejak lahir sampai kita wafat. Dan para ulama mengatakan ilmu yang paling wajib untuk terus kita pelajari adalah ilmu tentang menyembah Allah. Ini adalah fardu ain, kewajiban kita person-person, nafsi-nafsi, individu. Tentang bagaimana kita menyembah Allah dengan benar, bagaimana kita beragama dengan baik, itu adalah fardu ain. Tak bisa diwakili oleh sekelompok orang atau segelintir orang. Mudah-mudahan kita senantiasa punya kelapangan waktu, keluangan, kesempatan, kesehatan juga untuk terus ya tafaqquh fiddin, ya, memahami agama kita ini. Bertepatan pula kita sudah sangat dekat dengan bulan yang mulia, Syahrul Ramadan. Kita sudah berada di hari ke-18 bulan Sya'ban. InsyaAllah sekitar tanggal 23 Maret kita sudah akan mengawali bulan Ramadan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ke Ramadan dan bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dapat beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada hadis yang menjadi kajian kita pada malam hari ini. Kembali kita bacakan lafaz hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak bergeser, tidak bergerak 2 kaki satu orang pun hamba. Seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'ala an arba. Sampai dia ditanya atau sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Apa 4 hal yang akan ditanya dan hisab tentang diri kita di akhirat kelak? Disebutkan Rasulullah SAW an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, dalam riwayat lain dikatakan maza amila bih, tentang ilmunya apa yang dia amalkan, bagaimana dia menerapkan ilmunya. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang badannya atau jasadnya, fisiknya, kemana dia usangkan atau dia tuakan, dia habiskan, dia pakai. Ini 4 hal yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini tentu sangat penting bagi setiap kita, karena hadis ini sejalan dengan ayat yang kita baca di awal tadi, surah Al-Hasyr, ayat ke-18. Ini satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, lalu di dalamnya ada sebuah perintah yang sangat penting. Perintah ini dikurung dengan 2 kali perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Lalu di tengahnya perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa saja yang sudah diamalkan untuk hari esok. Wattaqullah, lalu diulang sekali lagi, dan takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Satu-satunya ayat
yang dalam satu ayat berulang 2 kali perintah takwa, mengurung perintah untuk menghisap diri kita sendiri, melakukan muhasabah, menghitung apa yang sudah kita amalkan nanti untuk kepentingan kita di akhirat. Maka ayat ini sangat penting, sangat urgen, dan hadis yang kita kupas malam hari ini sangat-sangat sejalan dengan itu. Hadis ini mengajarkan kepada kita rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Di mana pada hari akhir itu ada sekian rangkaian yang akan kita lewati. Salah satunya rangkaian yang sangat-sangat mencekam, rangkaian yang sangat-sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan semua manusia, yaitunya prosesi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang meriwayatkan, man husiba uzib. Siapa yang dihisab, dia disiksa. Karena hisab itu sudah menyiksa. Sama kalau kita di dunia ini, Bapak, Ibu, dan Ayah, Bunda, kalau kita diinterogasi oleh penegak hukum, itu saja sudah siksaan. Ya. Sudah siksaan psikologi kepada kita. Kita dalam situasi tertekan, kita dalam situasi ketakutan, kecemasan. Itu baru hisab manusia. Apalagi kalau yang menghisab kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Maha teliti. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha teliti tentang apa yang kalian perbuat. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satu pun di muka bumi ini ataupun di langit sana yang rahasia dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan menghisab kita di akhirat. Maka tentu suasana sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mencekam. Makanya orang-orang beriman cita-citanya adalah masuk surga bila hisab wala azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW menyebutkan 70.000 umatnya, 70.000 pengikutnya masuk surga bila hisab wala azab. Itu ketika Rasulullah sedang khutbah di depan para sahabat yang ramai sekali. Lalu ada sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Kata Rasulullah, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak memantra, ya, tidak bermain mantra, dan tidak meminta dimantrai, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Lalu seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Uqashah, dia berdiri dan berteriak kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uli an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan saya masuk yang satu orang dari antara yang 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Rasulullah menjawab, anta minhum ya Uqashah. Engkau termasuk di antaranya Rasul. Ya Uqashah. Jadi Uqashah sudah masuk, sudah dapat dia jatah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu mendengar Uqashah dapat fasilitas seperti itu, ada sahabat yang lain berdiri. Ya Rasulullah, ud'uli an akuna minhum. Ya wahai Rasulullah, aku doakan juga dong saya masuk juga dalam yang 70.000 itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, qad sabaqaka biha Uqashah. Kamu udah kedahuluan sama Uqashah. Maka Rasulullah menutup pintu permintaan-permintaan. Kalaulah ini dikabulkan, tentu akan datang lagi yang ketiga, yang keempat. Bisa-bisa jatah 70.000 itu habis semua oleh generasi awal, dan kita generasi-generasi akhir ini tidak dapat jatah. Itu kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda, hadis ini menguatkan kandungan ayat ke-18 surah Al-Hasyr akan iman kepada hari kiamat, akan iman kita tentang proses hisab. Maka hisab dulu diri kita di dunia ini. Nah, oleh karena itu ada beberapa poin ini yang kita dikabarkan oleh Rasulullah akan ditanya oleh Allah. Dan keempat poin ini adalah ringkasan dari semua pertanyaan
Ini poin-poin besarnya saja. Yang pertama, an umrihi fima afna. Tentang umur, kemana dihabiskan. Ngapain saja umurnya dipakai. Para ulama hadis ketika mensyarahkan, Imam Tirmizi dalam syarah Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi, syarah Imam Tirmizi, syarah Imam Nawawi, menerangkan bahwa yang dimaksud umur kita yang ditanya itu kemana dihabiskan adalah umur sejak kita balik. Karena sebelum balik kita tidak menanggung dosa. Tapi begitu kita sudah balik, atau bagi perempuan balighah, maka kita bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita biasanya rata-rata mulai balik usia 15 tahun atau 14 tahun, apalagi anak-anak kita sekarang ayah bunda, kita dapati ya ada yang kelas 5 atau kelas 6 SD, terutama yang perempuan sudah pada balighah. Kami terima di Arisalah pas kelas 1 SMP ternyata sudah pada ma'zurah, ya. Sudah datang tamu. Biasanya kita menyambut anak-anak SMP ada sedikit orientasi terkait mengawali usia dewasa, baik di putri ataupun di putra. Di putri juga ini sangat urgen. Nah, anggaplah rata-rata kita semua balik di usia 15 tahun. Kalau hari ini kita berumur 40 tahun, berarti ada sepanjang 25 tahun yang akan kita pertanggungjawabkan. Itu pertanyaan yang luar biasa. Akan digali oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Karena selalu ada yang mencatat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah dalam surat Qaf. Tidak ada satu lafaz pun yang kita ucapkan kecuali ada raqib dan atid. Ada yang memantau dan memonitor dan mencatatnya. Maka seluruh usia kita 25 tahun itu, wah itu saja sudah luar biasa lama kita mempertanggungjawabkan. Tentu berbahagialah, beruntunglah orang sejak awal baliknya hidupnya lurus-lurus ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dominan dalam kebaikan. Ataupun kalau tidak, mungkin ada sebagian orang yang sudah mulai berkeluarga ini baru cenderung beribadah, cenderung ke rumah Allah. Alhamdulillah. Yang penting dia bertobat, karena tobat itu menghapuskan dosa-dosa yang berlalu dan kemudian dia nggak kembali lagi ke sana. Atau yang sudah berumur 60 tahun, jelang-jelang usia tua baru kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa saja. Dalam hadis Bukhari, beliau menulis sebuah hadis berjudul Hadis Suqatilu Mi'ah. Hadis pembunuh 100 orang. Sudah 99 dia bunuh, genap 100. Lalu dia tetap ingin bertaubat kepada Allah. Lalu dia wafat dalam keadaan taubat dan husnul khatimah. Tapi kalau tidak, tentu setiap muslim tidak boleh merasa ya terlalu pede, terlalu GR. Aman-aman saja. Kita harus senantiasa dalam keadaan waspada. Umur di dalamnya ada waktu, ada seluruh agenda kegiatan hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan. Maka semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Yang jelas, dalam 24 jam itu saja, 8 jam lebih kurang rata-rata ada habis untuk tidur. Kalau kita orang kantoran, ya berangkat kantor, biasanya habis pula 8 jam, 9 jam. Belum lagi agenda kerja-kerja yang lain tambahan dan sebagainya. Nah, kalau semua pekerjaan itu kemudian tidak kita kawal untuk selalu berada dalam aturan Allah, kita niatkan untuk amal soleh, beribadah kepada Allah, mencari rezeki yang halal, ya, dan seluruh kebaikan, tentu mana lagi amal soleh kita? Sholat paling ya ke 5 waktu sholat kita itu kalau digabung-gabung paling lama 2 jam, 5 kali sholat sehari semalam, tambahlah sholat sunnah dan sebagainya. Tentu sedikit sekali dari 24 jam hanya 2 jam kita beribadah. Lalu selebihnya 22 jam habis tanpa ibadah. Nah ini tentu kita waspadai Bapak Ibu Ayah Bunda. Bila itu kita semua niatkan lillahi ta'ala dan kita pastikan ketika kita mengerjakannya dalam batas-batas perintah dan larangan Allah, dalam batas-batas suruhan syariat Allah SWT, insya Allah makan minum kita,
bekerja mencari rezeki, ya, bahkan tidur dan istirahat kita pun semua akan bisa bernilai ibadah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bergaulnya suami istri di antara kalian itu adalah sedekah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajar. Wahai Rasulullah, seorang melampiaskan syahwatnya kok bisa dapat pahala ya Rasulullah? Kok bernilai ibadah? Maka Rasulullah menjawab dengan pertanyaan lagi. Ara'aitum law wada'aha fil haram alaysa alaihi wizrun. Bagaimana pendapatmu? Bukankah kalau itu dilakukan di tempat yang haram, bukankah dia dapat dosa? Kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitulah sebaliknya kalau itu diletakkan di tempat yang halal, maka itu akan mendapatkan pahala. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan usia kita semuanya, mulai kita balik sampai kita berakhir dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan pertama yang itu saja sudah lumayan pasti panjangnya. Mungkin orang berkata, wah enak lah kalau kita wafat ketika masih anak-anak, nggak akan dihisab lagi. Ya beruntunglah kalau ada orang yang wafat sebelum balik, anak-anak surga, ya tabungan bagi kedua orang tuanya. Yang kedua, Rasulullah SAW melanjutkan apa yang ditanya. An ilmihi fima amal, fima fa'al, maza amila bih, dalam beberapa versi riwayat. Tentang ilmunya, apa yang diamalkan. Apa yang sudah dia laksanakan. Ini juga hisab yang kedua yang luar biasa beratnya. Semakin banyak kita tahu, tentu semakin berat pertanggungjawaban kita tentang mengamalkannya. Para ulama hadis memberikan isyarat di sini luar biasa sekali dalam menjelaskan hadis ini. Bahwa kalimat Rasulullah ini menunjukkan tujuan menuntut ilmu itu sebenarnya adalah untuk diamalkan. Maka barang siapa yang menuntut ilmu untuk diamalkan, untuk diterapkan, ya untuk menambah kebaikan, meluaskan kemanfaatan bagi seluruh orang dan masyarakat, beruntunglah orang seperti itu. Dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala luar biasa juga, dia akan bahagia. Tapi sebaliknya, nauzubillah, summa nauzubillah. Barang siapa yang menuntut ilmu tidak untuk niat ingin diamalkan, tapi mencari popularitas, mencari nama, mencari kedudukan dan sebagainya, aduh merugilah dan celakalah orang-orang seperti ini karena ilmu tidak untuk dia amalkan dan dia terapkan. Nah, karena itu tentu kita mesti mendorong diri kita untuk kemudian mengansur-ansur setiap ilmu yang kita dapatkan, kita ansur mengamalkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, Umar yang diridai oleh Allah SWT, sahabat Nabi, beliau pernah mengatakan, kami dahulu bersama Rasulullah nata'allamul Quran 10 ayat. Kami pelajari Al-Quran itu 10 ayat. Kami pelajari 10 ayat dulu, lalu kami pahami, lalu kami amalkan. Baru kemudian kami pindah lagi ke 10 berikutnya. Sampai seperti itu para sahabat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam ya menambah ilmu. Tentunya ayah bunda, kita tadi sampaikan bahwa kita mesti tafaqquh fiddin, kita mesti thalabul ilmi, menuntut ilmu sampai kita wafat nanti. Dan yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tentang agama kita sendiri. Ilmu tentang bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu pun kemudian setiap kali kita menambah ilmu, maka kita mesti kemudian mengansur mengamalkannya. Yang ketiga, dan ini pertanyaannya bercabang dua, sehingga memang dalam hadis lain ada versinya hatta yus'ala an khamsin, sampai ditanya tentang 5 hal. Jadi bukan 4 hal, karena dihitung yang 2 ini, yang 1 ini bercabang 2, dianggap 2. Apa itu? Pertanyaan yang akan dihisab kepada kita di hari kiamat. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Langsung 2 hal kalau terkait harta. Maka seluruh yang kita dapatkan, kita makan, kita minum, kita pakai, kita gunakan, itu semua adalah harta. Ya uang, ya kendaraan, ya mobil, ya rumah, ya tanah, ya benda dan sebagainya. Maka ini juga hisab yang luar biasa mencekam
satu persatu kita akan mempertanggungjawabkan. Karena semua yang harta benda melekat dalam diri kita dan ada di sekitar kita, termasuk di rumah kita, ayah bunda. Dari yang kecil-kecil mungkin hal yang terkait dengan diri kita sendiri, ya peralatan, sikat gigi, odol, parfum, sebagainya. Belum lagi baju, pakaian celana, belum lagi perhiasan. Wah, tak terhitung. Ini saja lagi rame-rame, ada orang ternyata kekayaan puluhan miliar. Dia hanya seorang pegawai di level provinsi. Nah, itu baru manusia yang membongkarnya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang membuka? Ya. Sebagian orang kadang ya, dia tahu hartanya begitu banyak, kemudian tidak diakuinya nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dia tidak gunakan harta itu untuk beribadah, tidak gunakan harta itu untuk beramal dan menambah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal langsung ditanya kita nih. Dari mana dapatnya? Gimana caranya? Kok bisa segitu dan sebagainya dan sebagainya. Ini pertanyaan yang juga luar biasa. Kalau kita diperiksa oleh tukang pajak, diperiksa oleh pemeriksa keuangan, pemeriksa kekayaan, wah, luar biasa. Suasana hati, suasana pikiran, psikologi kita mungkin tertekan. Bagaimana kalau na'udzubillah yang memeriksa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tahu dari mana asalnya, dia tahu dari mana sumbernya. Lalu yang kedua, kemana dibelanjakan, kemana dinafkahkan, kemana dibayarkan. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila harta itu kemudian habis untuk kebaikan, ya, dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah, untuk beramal soleh, bersedekah, berinfak, berwakaf, memberi kepada fakir miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena pada hakikatnya rumus harta itu, kata Rasulullah pada sahabatnya, ketika ada seorang sahabat berteriak, mali, mali, hartaku, hartaku. Maka Rasulullah katakan, malaka min malika. Tidak ada hartamu. Yang hartamu sebenarnya adalah apa yang engkau makan lalu habis. Dan apa yang engkau pakai lalu lusuh. Dan apa yang engkau infakkan lalu abadi. 3 macam aja harta kita, kata Rasulullah, yang kita makan dan minum. Kita makan habis itu sudah jadi kotoran. Anggaplah kita, ayah bunda, kok kita punya harta 1 juta ya. Saya yakin tidak ada di antara kita yang sanggup makan 1 juta. 100.000 makan itu udah capek kita menghabiskan. Maka 900.000 lagi udah tidak bisa lagi kita makan. Kalau kita punya uang 10 juta, lalu kita mau pakai pakaian. Rasanya kalau standar-standar umum, paling pakai baju 1 juta lah, baju, celana, sepatu. Wah, udah. Selebihnya nggak bisa lagi, karena kita hanya bisa pakai baju 1 setel, celana 1 setel, sepatu juga sepasang. Nggak ada lebih, nggak ada mungkin orang kemudian pakai pakaian berlapis-lapis banyak. Ya. Yang hartamu, kata Rasulullah, adalah apa yang kamu makan lalu habis, apa yang kamu pakai lalu lusuh. Kalau masih ada tersisa begitu kita wafat, itulah punya orang lain. Itulah disedekahkan kian kemari. Dan terakhir yang ketiga, harta kita adalah kata Rasulullah yang kita infakkan lalu abadi. Justru yang abadi adalah yang kita infakkan. Ya, maka ketika suatu hari Rasulullah SAW sedang menyembelih, kalau tidak salah, kambing kurban. Ya, para sahabatnya begitulah kesukaannya. Kalau lihat Rasulullah nyembelih, makan dan sebagainya, mereka suka datang dan ingin mendapatkan keberkahan dari tangan Rasulullah. Maka ada sahabat minta ini, minta dagingnya. Maka dikasih. Rasulullah katakan kepada Aisyah anaknya, kasih, pada Aisyah istrinya, kasih. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, madza baqiya ya Aisyah? Apa lagi yang tersisa ya Aisyah? Kata Aisyah, baqiya katifuha. Tersisa 1 sayap, 1 kaki kambing aja lagi. Kata Rasulullah, la bal baqiya kulluha illa katifuha. Bukan begitu, Aisyah. Tersisa semuanya kecuali kaki tadi. Jadi Rasulullah menganggap yang diberikan, yang diinfakkan itu yang tadi, yang tersisa ini pas dimakan nanti sudah jadi kotoran dan sudah berakhir. Nah, 2 hal ini tentu membuat kita terus hati-hati, ayah bunda bapak ibu, tentang dari mana harta yang kita peroleh dan kemudian kemana kita belanjakan. Tentu kita terus berusaha memperolehnya dari sumber yang sebersih-bersihnya,
dan kita ingin membelanjakan semaksimal-maksimalnya menjadi harta yang abadi, yaitu yang kemudian bernilai ibadah dan amal soleh. Lalu yang terakhir yang akan ditanya di hari akhirat nanti, yang akan kita pertanggungjawabkan kata Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah anjismihi fima ablah. Badannya ini, jasadnya ini, kemana diusangkan, ya, kemana aja habisnya badan ini, letihnya kemana saja, terpakainya untuk apa saja. Ya tangan, ya kaki, ya telinga, ya mata, ya mulut, ya lidah, pikiran, ya, ide-ide, ya, dan sebagainya, inisiatif, ya, kreativitas dan sebagainya. Wah, beruntunglah manusia yang terus menggunakan tangannya untuk membela agama Allah, menggunakan tangannya untuk memenangkan agama Allah, menggunakan kakinya untuk menguatkan agama Allah, menggunakan pikirannya untuk kemudian membela dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi merugilah orang-orang yang akalnya, pikirannya berpikir terus untuk mengganggu agama Allah, untuk merusak agama Allah. Tulisan-tulisannya untuk melecehkan agama Allah, untuk merendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, merugilah orang itu karena tangannya sudah ikut serta dalam merendahkan agama Allah. Kakinya yang melangkah kemana saja dia bergerak ikut serta kemudian merendahkan agama Allah. Pikirannya ikut serta kemudian melemahkan agama Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka seluruh jasad kita ini, ya, pendengaran, penglihatan, dan kemudian hati kita dan raga kita ini semuanya tentu akan kita bertanggungjawabkan. Karena itulah kemudian hadis ini dan memotivasi kita semua badan dan jasad kita ini berperan untuk kebaikan. Ada sahabat Nabi yang mulia yang bernama Amru bin Jamuh, ya. Sahabat Nabi yang kakinya salah satunya atau pincang. Maka dia ketika Nabi SAW mengumpulkan para sahabat untuk pergi berjihad, dan bahkan anak-anak beliau yang laki-laki yang bujang-bujang sudah ikut serta, ikut mendaftar dan berada dalam barisan, Amru bin Jamuh datang pula kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin masuk juga, ikut juga. Padahal kata Rasulullah sudah katakan, engkau sudah dapat rukhsah, sudah dapat keringanan, karena orang yang pincang enggak wajib pergi jihad. Laisa 'alal a'raji harajun, kata Allah dalam Al-Quran. Tidak ada dosa bagi orang yang pincang untuk tidak pergi berjihad. Tidak ada apa-apa, dia sudah dapat keringanan. Bahkan ini Amru bin Jamuh ini tidak saja dia ada rukhsah dan keringanan, anak-anak bujangnya sudah ikut dalam barisan. Apalagi dia sudah ma'afu anhu, dia dari maafkan sebenarnya. Tapi dia mengatakan, uridu an ata'a al-jannata bi'arjati hazihi. Saya ingin menginjak tanah surga dengan kaki saya yang pincang ini, katanya. Dia pegang tangannya atau dia tunjukkan kakinya dengan tangannya. Maka inilah betapa besarnya obsesi cita-cita seorang Amr bin Jamuh. Walaupun pincang, dia ingin yang pincang itu yang menyebabkan dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia tetap ikut pergi berjihad dan dia mendapatkan mati syahid yang diimpikannya, ya, wafat dalam bentuk wafat yang paling mulia. Bapak Ibu, ayah bunda, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 4 hal yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak, dan hadis ini menguatkan iman kita kepada hari akhir yang di dalamnya ada proses yang sangat mencekam, yaitunya proses hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya yang berbicara hari ini dan kita semua yang mendengarkan diberi oleh Allah kekuatan di dunia untuk terus mengawal umur kita dalam kebaikan, ilmu kita amalkan, harta kita jaga dari mana mendapatkannya dan kemana kita salurkan dan kita gunakan. Kemudian jasad atau raga kita ini kita terus kawal agar semuanya sejak dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali pemaparan hadis yang luar biasa ini, hadis yang sangat penting dan mulia ini. Mudah-mudahan berkenan bagi Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, dan mudah-mudahan juga menjadi bekal bagi kita menghadapi datangnya bulan mulia, bulan Ramadan. Insyaallah bisa kita lebih perdalam dalam diskusi setelah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nampak? Baik, terima kasih kepada Ustadz Irsyad Safar yang luar biasa menyampaikan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu 4 pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab antara ayah bunda yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan untuk raise hand atau bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat pada Zoom kita pada malam hari ini. Nampaknya sudah ada yang bertanya, Ibu Delvi ya. Pada Ibu silakan di unmute, kemudian dinyalakan kameranya kalau berkenan dan disampaikan pertanyaan. Perkenalkan nama dan nama anaknya juga Bunda. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi Haula Latifah Firdausi, kelas IPA. Tanyakan apa namanya dengan ilmu yang sudah diperoleh ya. Pakai lagi kan dulu sempat ngajar, terus sekarang ngajar lagi gitu. Dan kegiatannya lebih banyak di rumah tangga dan kegiatan sosial. Bagaimana dengan ilmu yang sudah didapatkan itu kan ilmunya udah banyak banget dapatnya ya, tapi anak tidak kejar gitu. Karena ilmunya udah lama juga ya, karena anak sempat juga terus di rumah saja gitu. Terus ilmunya bagaimana? Pertanggungjawaban dengan ilmu ini. Demikian saja. Kalau Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada Bapak Ibu ayah bunda yang ingin bertanya, silakan. Atau diketikkan di kolom chat. Nanti kita 3 pertanyaan. Baik, nampaknya sambil menunggu saat kita langsung jawab saja pertanyaan pertama. Baik, dalam hadis yang pertama adalah tentunya ilmu tentang beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tersebut adalah ilmu yang fardu ain, ya. Kita wajib mengetahui mana kita menyembah Allah secara baik dan secara benar. Maka itu ilmu yang fardu ain. Maka sudah banyak tentunya yang kita pelajari, maka sejauh apa yang kemudian kita mengaplikasikan dan mengamalkannya. Yang kedua, terkait ilmu-ilmu umum, tentu kemanfaatannya juga pasti ada, bukan tidak ada. Jadi yang masih terus kita ilmui, ya mungkin kalau yang sudah lama sekali kita tidak ingat, ya ilmu-ilmu yang terkait dengan sosial, tentang ilmu teknologi modern juga terkait dengan kemajuan masyarakat yang memudahkan urusan dan sebagainya. Ya semampunya tentu kita manfaatkan ilmu tersebut untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin, ya. Kebaikan Islam dan kaum muslimin. Salah satu bentuknya adalah mengajarkannya juga kepada orang lain, ya, menyampaikan juga kepada orang lain. Itu bagian dari kita mengamalkannya. Ya, saya ada sekitar 6 tahun hidup di Mesir, ya. Yang menarik saya saksikan di Mesir itu banyak masjid punya fasilitas 2. Yang pertama klinik, yang kedua tempat bimbingan belajar. Ya. Maka masjid yang punya klinik ini dokternya dari mana? Dokternya adalah dokter yang tinggal di sekitar masjid tersebut, atau katakanlah kalau bahasa kitanya, dokter yang ada di kelurahan masjid tersebut, dia dengan sukarela mewakafkan ilmunya, praktek dia sesuai dengan spesialisasinya. Masyarakat sekitar bisa berobat dengan gratis, tinggal obatnya nanti dia beli
dengan membayar karena obatnya langsung ditebus di apotek. Kalau di Mesir itu apotek-apotek semua obat sama harganya sudah tercantum. Maka klinik milik rumah sakit ini siapa yang menghidupkannya? Itunya dokter-dokter yang tinggal di situ. Di luar dia praktek di rumah sakit umum, sore atau malam hari dia praktek di klinik masjid tanpa upah dan bayaran. Ini kan bagian dari mengamalkan ilmu. Lalu yang kedua, fasilitasnya yang ada sering saya saksikan cukup banyak di masjid-masjid di Mesir apa? Bimbel. Maka siapa guru bimbelnya? Ya, warga setempat yang pandai matematika dia berikan layanan bimbingan belajar matematika, yang jago fisika dia beri layanan IPA dan seterusnya seperti itu. Warga sekitar anak-anaknya bimbel di situ dengan biaya yang sangat-sangat miring atau biaya yang sangat murah gitu. Atau masjid memberikan ya semacam kompensasi ala kadarnya untuk sekedar membayar ongkos dan sebagainya. Tapi pada intinya orang ini tengah mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ya berarti ilmu yang lebih luas. Ilmu yang tafa'u bih dalam hadis tentang 3 amalan anak Adam yang tidak terputus. Jadi Bunda Haula mungkin barangkali di antara bentuk pengamalannya ya kita manfaatkan untuk kebaikan keluarga kita, masyarakat di sekitar kita. Itulah bagian dari istilahnya sedekah ilmu, mengamalkannya dalam bentuk memberikannya dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz telah menjawab dari pertanyaan Ibu Delvi tadi. Selanjutnya tadi ada Ibu Rika yang mengangkat tangan. Iya. Silakan Bu Rika di unmute, kemudian dinyalakan kameranya, bisa langsung bertanya kepada Ustadz kita. Bu Rika? Ya, baik. Nanti mudah-mudahan bisa terhubung. Nampaknya di kolom, nampaknya ada lagi dari Bu Rita ini. Silakan Bu Rita Susanti yang telah mengangkat tangan. Silakan bertanya, perkenalkan nama dan nama siswinya Bu. Pada Ibu disilakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana Umi Muhammad Gozi Musyafa dan Mutia Syakira, kelas 12 dan kelas 8 ya, kelas 8 Ustaz. Ya. Ya, gini Ustaz, mohon izin nggak menyalakan kamera ya Ustaz. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya gini Ustaz, terkait dengan membagikan ilmu ya Ustaz ya. Ini mungkin ilmunya ilmu tahsin atau ilmu mengajarkan Al-Quran Ustaz. Kadang-kadang kita kan masih tahap belajar juga nih, maksudnya masih memperbaiki bacaan. Sementara kita di musola atau di tempat kita tinggal tuh udah dimintain mengajarkan ibu-ibu. Kadang-kadang takut salah, jadi kadang-kadang jadi ragu-ragu gitu Ustaz, apakah yang kita ajarkan itu sudah tepat, sementara kadang-kadang kita di tempat tahsin masih diperbaiki. Nah, itu gimana bagusnya Ustaz, apakah kita tunggu mahir dulu atau kita ajarin apa yang kita bisa? Itu yang masih ragu-ragu Ustaz. Mungkin itu Ustaz yang Ana tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih seputar tentang ilmu nih Ustaz. Langsung saja Ustaz. Ya, wallahu a'lam bishawab. Untuk bundanya Gozi tadi ya, Ibu Rita. Ya, Rasulullah SAW memang memberi motivasi kepada kita untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Salah satunya mengajarkan Al-Quran. Dalam hadisnya Rasulullah katakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dua pekerjaan ini, mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya, adalah membuat kita status manusia terbaik. Dalam hadis lain juga Rasulullah katakan, balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Maka kita ajarkan ya Al-Quran kepada orang lain, walaupun kemampuan kita belum pada tahapan maksimal, itu tetap akan menjadi kemuliaan dan pahala bagi kita. Dan sembari kita kemudian terus meningkatkan kompetensi, kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Sama juga selain Al-Quran sebenarnya, kita ketika mengajarkan hukum-hukum Islam kepada masyarakat, para da'i, para ustadz, dia juga terus belajar dengan mengkaji terus, membuka buku, referensi, juga duduk di depan para ulama yang lain yang lebih tinggi ilmunya.
Tapi dia ketika mengajarkan kepada orang-orang kan belum selesai juga, belum sadaqallahul azim lah istilahnya, belum tuntas dia juga belajar. Tapi pada intinya kita menunjukkan kepada orang lain kebaikan. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain dikatakan man dalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia bagaikan orang yang melakukannya. Dia dapat pahalanya. Nah, jadi bunda semuanya, jangan tunggu kita orang bertakwa, puncak ulama besar dulu baru kita ngajarin orang, enggak. Para sahabat Nabi dulu enggak ada pelatihan, enggak ada training, enggak ada apa-apa. Begitu mereka masuk Islam hari ini, dia udah paham saja dengan fitrahnya bahwa Islam ini mesti ditularkan ke orang lain, mesti disampaikan. Mereka pergi besok lusa, tidak lama setelah itu mereka balik sudah bawa 2 orang masuk Islam, bawa 3 orang masuk Islam, karena mereka menyadari bahwa itu sudah otomatis menjadi tugas seorang Muslim, menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Jadi jangan kita sampai kemudian ditipu sama iblis tuh. Janganlah ajarkan juga dulu kebaikan ke orang. Awak aja belum baik lagi. Kita sendiri belum beres lagi. Kita mengajarkan ke orang lain itu bukan merasa kita paling baik, tidak. Tapi kebaikan yang kita terima, kita inginkan sampai juga ke orang lain. Kadang malah kata Rasulullah, cukup banyak orang yang mendengar kemudian jauh lebih baik melaksanakannya daripada yang menyampaikannya. Ya, jadi ada sahabat Nabi duduk dengan Rasulullah. Dia dengar kajian Rasulullah. Lalu dia pergi pulang ke kampungnya. Dia sampaikan ke kaumnya. Kaumnya mendengar saja, nggak dapat langsung dari Nabi. Tapi di kaumnya ada orang yang lebih baik kualitas amalnya daripada yang tadi duduk langsung di depan Rasulullah. Jadi semangatnya, ayah bunda semuanya, kebaikan itu memang harus kita tularkan, harus kita sebarkan, harus kita kampanyekan, harus kita iklankan, agar kemudian dia semakin meluas dan menguasai suasana. Jangan sampai kita biarkan keburukan yang terus beriklan, keburukan yang terus berkampanye, menyebar ke mana-mana. Tentu lama-lama kalahlah kebaikan ini. Kenapa? Yang perlu kita terus punya semangat untuk memperbaiki, ya, untuk meningkatkan. Begitu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ya. Baik. Terima kasih pada Ustaz Irsad telah menjawab dari pertanyaan Ibu Rita tadi. Nampaknya di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Izinkan Anda membacakan, Ustaz, dari Ibu Febrianti Herman. Assalamualaikum Ustaz. Saya masih dalam proses belajar membangun ketakwaan. Izin bertanya, bagaimana mempertahankan semangat ibadah yang cenderung naik turun? Apalagi kami perempuan itu ada jedanya setiap bulan gitu, Ustaz. Jadi ketika sudah jeda dan dimulai kembali itu kehusukan itu kadang turun lagi gitu. Nah, jadi bagaimana ikhtiar kita untuk menjaga kita tetap khusyuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Langsung kita respon dulu ya. Terima kasih Bunda yang bertanya. Memang itulah kondisi kebanyakan manusia. Karena status manusia ini iman kita turun dan naik, fluktuatif. Yang imannya stabil itu hanyalah malaikat. Dan imannya yang naik terus adalah para nabi dan rasul. Hari demi hari iman mereka terus bertambah, terus bertambah. Tapi kita manusia biasa yang bukan nabi dan bukan rasul dan juga bukan malaikat memang mengalami turun naik atau fluktuasi keimanan. Maka yang penting adalah bagaimana ketika dia naik, naiknya signifikan, dan ketika dia turun, turunnya sedikit begitu. Sehingga secara rata-rata kita terus dalam posisi kenaikan. Nah, apa kiat-kiatnya? Pertama tentu ilmu. Kita ilmui, kita ketahui keterangan-keterangan dari Al-Quran, keterangan dari Rasulullah, dan penjelasan dari para sahabat dan para ulama betapa pentingnya kita terus untuk istiqomah, ya. Betapa pentingnya kita untuk terus menjaga keimanan, semangat beribadah. Kalau kita istiqomah, kita sedang mengupayakan diri kita husnul khotimah, karena kematian kan datangnya mendadak, tidak ada yang pakai aba-aba. Orang sehat meninggal, orang sakit panjang umurnya, bisa juga begitu. Orang sudah tua masih hidup, yang muda tiba-tiba meninggal dunia. Maka siapa yang terus berupaya untuk menjaga stabilitas
kebaikan dan ketaatannya, dia sebenarnya sedang berupaya untuk husnul khotimah. Maka kita ilmui itu, kita ketahui sehingga kita termotivasi untuk merawatnya. Yang kedua adalah suhbatus shalihah, ya, lingkungan yang kondusif, teman-teman yang soleh, kawan-kawan yang baik. Karena mentaati Allah sendirian itu berat. Setan bersama orang yang sendiri, kata Rasulullah, asyaitanu ma'al wahid. Setan itu bersama orang yang sendiri. Wa huwa minal isnaini ab'ad, kata Rasulullah. Dan kalau orang sudah berdua, iblis mulai menjauh. Dan kalau sudah lebih dari itu semakin menjauh. Makanya orang tidak mungkin ramai-ramai kompak berbuat dosa. Tapi kalau sendirian kita bisa terjerumus. Kita butuh kawan, butuh pendamping, butuh lingkungan yang kondusif. Maka pilih-pilihlah teman yang kira-kira bertemu dengan mereka membuat kita semakin ingat dengan Allah. Jauhikan atau kurangi interaksi kita dengan orang-orang yang kira-kira kalau bersama mereka dunia saja yang dipikirkan. Dosa saja yang kemudian dilakukan. Ini akan menjaga semangat. Kemudian para ulama mengatakan tidak ada yang paling besar pengaruhnya membuat kita segera taat itu melebihi zikrul maut, melebihi ingat kematian. Setiap kali kalau kita ingat kematian, kita sangat terdorong untuk kemudian tobat, ya, beribadah. Cobalah Bapak Ibu kalau kita naik pesawat, ya, lalu cuaca buruk, bergoncang pesawatnya, kita langsung sibuk istighfar, astagfirullah, berdoa, berzikir, mohon ampun. Itu manusiawi kita. Kalau terjadi sesuatu yang menakutkan, wah, kita langsung kembali kepada Allah. Bahkan orang-orang kafir pun kadang dia berkomentar, oh my God, katanya. Ya Tuhan, katanya. Itu spontan itu. Manusia menyadari dia lemah, dia tak berdaya. Jadi zikrul maut, mengingat kematian itu membuat iman kita bertambah. Oleh karenanya mari kita luangkan waktu kita dari hari ke hari, atau ada waktu minimal sekali sebulan ziarah kubur, ya Bunda, ya, atau menghadiri kematian orang atau saudara kita, tetangga dan sebagainya. Mengingat kematian itulah yang membuat kita terus terjaga. Nah, kalau jarang kita ziarah kubur, jarang mengingat kematian, ya sudah, kita larut saja seolah-olah akan hidup aja sepanjang abad, ya, sepanjang tahun. Ini diantara kiat-kiatnya. Tentu ini semua mesti dikuatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepadanya. Di antara doa yang Rasulullah selalu lantunkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami atas agamamu. Allahumma ya musarrifal quluba wal absar, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati dan membolak-balikkan pandangan, alihkan pandangan kami kepada ketaatan kepadamu. Nah, itu kiat-kiatnya, ya, doa, memohon. Nah, kalau kita sudah serahkan diri kita ini kepada Allah, tentu insya Allah dia akan menjaga kita. Insya Allah. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Syekh Irsad. Itu tadi pertanyaan dari kolom chat yang berkaitan dengan turun naiknya keimanan. Mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah untuk selalu taat dan istilahnya khusyuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ya Bunda yang ingin bertanya melalui langsung, silakan mengangkat tangan. Sambil menunggu saat kita masih ada pertanyaan di kolom chat ini, Ustaz. Ini mungkin dari Bapak atau Ibu orang tua dari Azam dan Aska. Beliau bertanya tentang waktu yang Allah berikan sekarang. Banyak hal yang di sekitar kita yang membuat kita terlalai. Seperti HP, waktu yang lama terasa sebentar saja. Begitu juga dengan anak-anak yang mereka pulang langsung membuka HP. Bagaimana kita menguatkan diri untuk jauh dari lalai dan waktu kita yang diberikan ini. Nah, jadi ini berkaitan, mungkin mengalami semua ayah bunda, berkaitan dengan pengaruh gadget ini, bagaimana kita bisa manajemennya gitu, supaya kita tidak terlalai dengan hal-hal yang demikian. Silakan pada saya, Ustaz. Wallahualam, ya, ayah bunda semuanya, termasuk yang bertanya orang tua dari Azam dan Aska, ini memang fitnah zaman ini, ya, fitnah gadget, ya, fitnah alat komunikasi. Pertama tentu kita tetap bersyukur bahwa ayah bunda anak-anak kita ketika di pondok ini kan
bila dibandingkan dengan anak-anak tidak mondok, alhamdulillah hari-harinya ya kalaupun ada dengan gadget ya ketika dia pulang lah atau bertemu dengan ayah bundanya. Jadi bisa kita katakan 70-80% waktunya tidak tersita untuk itu. Lebih banyak beraktivitas kebaikan. Ini pertama kita syukuri. Yang kedua, kita tentu harus tetap berupaya semaksimal mungkin. Kita mesti punya manajemen waktu. Kita mesti ada prinsip hidup yang kita pegang. Jam berapa harus ngapain itu kan? Subuh harus baca Quran dulu, harus menyelesaikan zikir-zikir kita. Kemudian kalaupun ada kebutuhan yang HP itu juga adalah untuk kebaikan begitu kan. Ketika kita pergi sholat, kalau bisa ya HP dimatikan atau dikantongi gitu. Dan kita jaga betul itu. Udah tuntas zikir, udah tuntas berdoa, baru buka HP lagi. Jangan seperti kebanyakan orang. Salam kanan, salam kiri. Tak lama tangannya sudah langsung harus buka HP gitu. Kayak orang tidak betah aja bersama Allah. Seperti orang tidak nyaman aja dalam ketaatan. Tentu na'udzubillah, jangan sampai gitu. Ya, Allah itu maha cemburu. Kalau ada orang nggak peduli dengan dia, beliau tidak lebih peduli lagi sama kita. Ya. Allah tidak butuh dengan ibadahnya hamba. Kita yang butuh dengan ibadah kita kepada Allah. Maka kalau separuh-paruh pergi ke masjid, sudahlah kita mungkin terlambat, terus begitu salam, kita udah buka HP lagi kan. Tentu ada harus prinsip hidup, manajemen waktu yang kita pegang. Yang kita berusaha mendisiplin diri. Dan bila anak-anak ayah bunda pulang, begitu datang ke rumah, saya sarankan buat kesepakatan apa target-target yang akan dicapai selama di rumah. Apakah tilawahnya, amal solehnya, silaturahim kepada keluarga. Karena di antara birrul walidain anak kita adalah tentu menolong ayah bundanya. Bersilaturahim dengan keluarga ayah bundanya, kakek, nenek, itu juga bagian dari birrul walidain. Bikin agenda-agenda seperti itu, sehingga waktu cukup banyak tersita untuk kebaikan. Sudah letih saja dengan kebaikan, maka tidak ada lagi tenaga dan energi untuk melakukan yang tidak baik. Jadi buat target, buat schedule, buat capaian-capaian, kemudian kita capai bersama atau kita kerjakan bersama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat relevan dan kita alami hampir semuanya. Kadang memang hari-hari kita lalai dengan media sosial, lalai dengan membaca berita-berita yang kurang bermanfaat di media sosial gitu. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri sehingga kita bisa fokus beribadah. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ayah Bunda, masih ada beberapa pertanyaan. Sembari itu kami mengingatkan untuk bisa mengisi link absensi yang sudah kami share melalui kolom chat. Ada lagi pertanyaan dari Ibu atau Bapak Eka Sri yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, ilmu itu harus diamalkan. Yang mau ditanyakan, bagaimana dengan kita para da'i atau da'iyah, ilmu yang kita dakwahkan belum semuanya diamalkan Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ibu Eka Sri, salah seorang bunda dari anak kita, orang tua dari anak kita. Betul ya. Jadi para ulama kita dahulu memang ada yang mengambil sikap takut mengajarkan ilmu ke orang lain karena belum mengamalkannya. Itu kehati-hatian namanya, zuhud. Ya, banyak riwayat-riwayat tentang ulama-ulama saleh pendahulu kita, salafus saleh dari kalangan tabi'in ya. Tabi'in. Saking dia khawatir, maka dia mengamalkan dulu baru dia sampaikan. Ada kisah yang populer juga dikisahkan tentang Imam Hasan al-Basri yang biasa khutbah di Basrah, menjadi khatib di Basrah. Lalu serombongan budak datang menghadap beliau request, wahai Imam, tolonglah khutbah Jumat besok isinya keutamaan memerdekakan budak. Itu requestnya para budak. Tentu maksudnya bila itu dikhutbahkan nanti orang termotivasi memerdekakan budak, tentu mereka nanti akan merdeka. Itu maksudnya tentunya. Kata beliau ya insya Allah nanti akan disampaikan. Maka Jumat itu ramailah para budak hadir.
Ternyata setelah didengar khutbah dari awal sampai akhir, nggak ada itu dibahas. Nah, kecewa lah para budak. Lalu mereka datang lagi, ya saya request, tolong dibahas tema ini, keutamaan memerdekakan budak. Datang pula lah Jumat berikutnya, berbondong-bondong budak, berharap nanti setelah khutbah banyak yang tersadar dan mereka dimerdekakan. Ternyata enggak juga. Akhirnya ya kecewa dan putus asa juga. Sudah beberapa lama, kemudian pada satu Jumat, Imam khutbah tentang keutamaan memerdekakan budak, tentang syariatnya, secara detail luar biasa. Dan para sahabat-sahabat Nabi yang dulu memerdekakan budaknya dengan kebaikan. Abu Bakar yang memerdekakan Bilal dan sebagainya. Pokoknya tanpa ada request sudah disampaikan. Setelah itu para budak bertanya, kenapa baru sekarang ini dibahas? Kami kan sudah lama minta. Nah, kata Hasan Basri, ya dulu ketika kalian datang, saya menabung dulu, kumpulkan uang. Begitu uangnya sudah cukup untuk membeli seorang budak, lalu saya beli, lalu saya merdekakan. Setelah itu baru saya berani mengajarkan dan mengajak orang lain untuk itu. Nah, ini luar biasa. Di antara sahabat Nabi kan banyak juga ilmunya banyak, tapi mereka nggak terkenal meriwayatkan hadis. Dia mengambil prinsip hati-hati. Nah, tapi tidak boleh ya Bunda kalau semua kita itu prinsipnya. Kalau semua kita itu prinsipnya, nggak jadi Islam ini tersebar gitu kan. Tetap ada yang kemudian mengajarkan, walaupun dia juga tertatih-tatih mengamalkan. Bukan karena dia munafik, tidak. Karena keterbatasan yang manusiawi. Dia belum sanggup semuanya. Jadi bukan berarti kita menyampaikan karena kita sempurna, tidak. Karena kita ingin agama ini sampai kemana-mana. Ajaran Allah ini sampai kemana-mana. Ajaran Rasulnya sampai kemana-mana. Didengar oleh orang lain. Di sana mungkin ada orang yang lebih siap mengamalkannya. Saya belum siap. Dia tak mengamalkan bukan karena dia pura-pura, tidak. Tapi keterbatasan dan kebelum-mampuannya. Jadi kita mengambil dua. Ada orang yang, na'udzubillah ya, pandainya ngajarkan aja tapi nggak bisa mengamalkan. Itu juga tidak benar. Tapi yang kita inginkan adalah di tengah ya. Tetap mengajarkan dan tetap kemudian juga gigih berusaha mengamalkannya. Tentu itulah yang paling mulia dan terpuji di sisi Allah. Kalau semua kita menahan diri, maka agama dan kebaikan akan hilang dan tersembunyi, lama-lama punah. Kalau semua kita hanya pandai pura-pura mengajak, tak ada keberkahan, tidak ada pertolongan datang dari Allah, karena yang ngajaknya pun juga hanya pura-pura saja. Nauzubillah. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Mari kita tambah ilmu kita dan kita ajarkan ke orang lain, lalu kemudian kita juga terus berupaya mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua atau bagi Bapak atau di penceramah atau dai juga di tengah-tengah masyarakat. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung waktu pada malam hari ini. Ada satu pertanyaan terakhir sekaligus closing statement dari Ustadz Irsyad, yaitu dari Ustadz Saifullah mungkin atau dari ayah Bunda Bapak Saifullah bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah kiat-kiat untuk kita dapat menjaga diri agar dapat menjaga yang 4 tadi? Karena tidak bisa kita mungkiri bahwa godaan dari lingkungan kita sangat beragam, kadang membuat kita lemah dan lalai. Silakan Ustaz sebagai closing statement kita pada malam hari ini. Iya, terima kasih Pak Saifullah. Ya, memang inti dari pertanyaan kita memang terkait yang 4 tadi. Ya. Pertanyaan ini juga terkait yang 4 tadi. Bahwa 4 hal tersebut kita akan dihisab. Maka setelah kita tahu, tentu kemudian kita berusaha untuk menjaganya. Umur yang tersisa ini kita habiskan lagi sebanyak-banyaknya untuk kebaikan. Lalu harta kita yang ada, ya kita pilah-pilah, kita bersihkan. Kalau ada yang kita ragu, ya kita berikan aja ke orang. Bukan karena kita bersedekah, bukan karena kita mau berinfak, tidak ya. Kita ragu nih harta sebuah, ya kasihlah ke orang lain yang membutuhkan gitu kan. Misalnya kita masih ada yang berurusan dengan bank riba, ya pokoknya saja kita ambil, bunganya kita serahkan untuk kepentingan umum, kita tidak akan mengambil dan menikmati bunganya. Seperti itu. Kita jaga dari mana dapatnya, kemudian harta kita yang bersih-bersih ini juga kita pastikan di sana ada ruang untuk
harta yang abadi. Harta yang abadi itu tadi yang diinfakkan atau dinafkahkan dalam kebaikan. Kalau hanya semua habis untuk kita makan, ya jadilah dia kotoran. Kalau hanya habis untuk jadi harta dan pakaian kita, ya jadilah dia lusuh tak berharga. Begitu kita wafat, tak ada nilai sama sekali. Maka kita terus berupaya bagaimana sedikit rezeki Allah yang kita terima ini kemudian menjadi sangat-sangat bernilai. Bernilai karena proses mendapatkannya alhamdulillah baik. Dan kemudian kalaupun ada yang kurang baik, langsung sekarang kita lepas diri dari itu dengan memberikan ke orang lain. Kemudian juga dalam hal menafkahkannya kita juga sangat memilih-milih dan menjaganya. Termasuk tadi jasad kita ini, ya, tangan, kaki, pikiran, ya, mulut. Kalau kita pandai menulis, pandai berkarya dan sebagainya, jadilah karya-karya kita itu untuk kebaikan. Dan yang mendukungnya seperti yang kita katakan tadi, ada lingkungan yang kondusif, ya, kawan-kawan yang sama seide, mau menguatkan satu sama lain untuk menjaga 4 hal ini. Maka insya Allah kalau waktu-waktu kita lebih dominan bersama yang baik-baik atau bersama lingkungan yang baik atau bersama orang baik-baik, ya insya Allah lah 4 hal ini kita akan saling jaga. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Mohon maaf. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan selanjutnya di pesantren virtual kita ini kita terus mendapatkan pencerahan, paling tidak saling mengingatkan dan saling menguatkan untuk dalam kebaikan. Terima kasih. Bila ada yang tidak berkenan saya mohon maaf, dan kepada Allah kita mohon ampun. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi atas wabarakatuh. waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat yang dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini tentu menjadi keberkahan bagi kita, dan ilmu-ilmu yang dibagikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayah Bunda yang kami hormati, insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di kolom chat karena waktu, insya Allah akan kami jawab dan akan kami bagikan jawabannya di grup WA yang sudah kita siapkan, yaitu grup pesantren virtual MA Putri. Nah, di sana nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Kemudian untuk jadwal pesantren virtual berikutnya, insya Allah kita akan adakan pada tanggal 17 Maret 2023 secara gabungan semua wali murid Arisalah. Nanti kita akan laksanakan dengan Ustadz kita dari Jakarta dengan tema Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan kita semua diberikan kesehatan sehingga nanti juga menambah bekal kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ustadz, kehadiran ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi amal jariah bagi kita semua yang mengikuti. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran ilmunya Ustaz. Selamat batin. Selamat beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di sebuah lembaga pendidikan, Masya Allah, Tabarakallah, dari SD, SMP, Madrasah Aliyah dengan 3 jurusan, alumninya sampai ke Jerman. Jadi kalau ada alumni pesantren sampai ke Al-Azhar, ke Madinah, biasa. Tapi ini luar biasa. Lalu kemudian santrinya kalau ikut SD-nya bisa sampai 2000 lebih kurang. Nah sekarang tidak hanya sampai di situ, melihat minat masyarakat muslim dengan ekonomi yang luar biasa, di sini dibuka sekarang Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Ar-Risalah. Alhamdulillah saya sedang bersama dengan sahabat saya, kami sama-sama di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Uliadi LCMA. Bedanya saya S1, habis itu pulang, beliau